Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini fi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan lisan kita selalu bersenantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidaklah seseorang itu bersolawat kepada Nabi Muhammad melainkan Nabi Muhammad mengenal kita, mengenal nama kita, juga mengenal nama ayah kita. Ketika kita mengucapkan salat dan salam, maka malaikat menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, sesungguhnya fulan bin fulan telah mengucapkan salam kepadamu. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan nama kita nama yang dikenal oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, kita juga berada di malam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kalau bukan karena beliau maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menciptakan surga, tidak akan menciptakan neraka, tidak akan menciptakan dunia seisinya, tidak akan menciptakan Adam, juga tidak akan mengutus para rasul, tidak akan mengutus para nabi, melainkan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika Nabi Allah Adam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Allah Adam mengatakan, ya Allah, berkat kedudukan Muhammad di sisimu, ampunilah aku. Wahai Adam, bagaimana engkau tahu nama Muhammad itu kekasihku? Ya Allah, sesungguhnya aku melihat nama Muhammad berada di samping namamu, di setiap tiang-tiang arsy, dan aku ketahui bahwasanya tidak ada nama yang disandingkan dengan namamu, melainkan itu nama yang agung. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, betul wahai Adam, sesungguhnya dia adalah kekasihku, kalau bukan karena dia niscaya engkau tidak aku ciptakan. Sallallahu alaihi wasallam. Di malam Rabiul Awal ini, di malam 12 Rabiul Awal ini, Allah Subhanahu wa taala menampakkan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana cahaya ini sudah diciptakan Allah Subhanahu wa taala sebelum diciptakan seluruh makhluk. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kuntu awal khalqi fil wujud wa akhiran fil ba'ts. Ya, sesungguhnya aku yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi aku terakhir diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama itu menyimpulkan, ya, karena ada hadis lagi bahwasanya yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-qalam. Al-qalam ini kemudian mencatat segala apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dari awal diciptakannya dunia sampai hari kiamat. Ya. Di hadis yang lain bahwasanya pertama kali yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga para ulama menggabungkan antara dua hadis ini,
Yang pertama kali diciptakan daripada benda padat, maka itu adalah al-qalam. Dan yang pertama kali yang diciptakan daripada cahaya, yaitu cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian cahaya ini berpindah-pindah, ya. Yanquluni ilal khiyari musana, yang mana Allah Subhanahu wa taala memindahkan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada setiap sulbi daripada orang-orang yang terbaik. Tidaklah sulbi itu, tidaklah keturunan itu terpecah, ya. Nasab itu terpecah, ya. Misalkan seorang ayah memiliki 2 anak atau 3 anak atau 4 anak, maka Allah Subhanahu wa taala akan memilihkan anak terbaik untuk menitipkan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di dalam Diya Ulami di sini, fa ana khiyarun min khiyarin qad kharajtu min nikahin li ilahi yasana, maka aku ini orang yang terbaik dari antara orang-orang yang terbaik. Sehingga nasab Nabi Muhammad SAW itu nasab yang termulia. Sehingga Nabi Muhammad SAW menceritakan, tidaklah daripada nasab itu terpecah menjadi 2, melainkan Allah Subhanahu wa taala memilihkan untukku yang terbaik di antara mereka. Ya. Sehingga kemudian keluar Nabi Muhammad SAW, yang kemudian seluruh keturunan Nabi Muhammad SAW melaksanakan, ya, pernikahan secara sah, ya. Nikahan li ilayya shana, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada yang namanya ayah keturunan atau ayah jalur nasab Nabi Muhammad SAW yang berzina, tidak ada. Tidak ada ibu daripada keturunan, ya, sehingga ibunya Nabi Muhammad, ibunya Nabi Muhammad, neneknya, terus sampai atas, itu tidak ada yang khianat, tidak ada yang berbuat zina, karena semuanya itu pantas untuk dititipkan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keluarlah daripada perut Sayyidah Aminah Az-Zuhriyah, sehingga dikatakan bahwasanya tidak ada yang mampu mengandung Nabi Muhammad SAW kecuali daripada Bani Zuhrah, ya. Kemudian dipilihlah Siti Aminah, yang mana Siti Aminah mengatakan bahwasanya ketika aku mengandung Nabi Muhammad SAW, maka aku sudah tidak ada lagi yang namanya kesakitan yang dialami seluruh wanita yang hamil. Tidak pernah merasakan sakit apapun, bahkan melahirkan Nabi Muhammad SAW itu tidak sakit berkat cahaya yang ada di Nabi Muhammad SAW, ya. Kemudian Rasulullah SAW lahir Qubaila Fajrin, sebelum fajar, ya. Sehingga kalau di Sewun mereka baca maulidnya itu malam 12 sebelum fajar, ya. Jadi waktu jam 2 itu atau setengah 3 mulai baca maulid Al-Habsyi di Kubah Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, ya. Jadi mereka merayakan maulid Nabi Muhammad SAW Qubaila Fajrin, betul-betul sebelum fajar, betul-betul pas Nabi Muhammad SAW lahir, ya. Sebelum fajar Rasulullah SAW lahir, diriwayatkan bahwasanya Siti Aminah ini melihat cahaya, yang mana cahaya ini bisa melihat istana Rum, kerajaan Rum, yang cahaya itu bisa menembus bulanan perjalanan, ya. Mana bayi yang lahir yang mengeluarkan cahayanya sampai menembus ribuan tahun perjalanan. Kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir dalam keadaan sujud. Wulida makhtunan makhulan maqtu' as-surrah, lahir dalam keadaan sudah terkhitan, ya. Matanya ada celaknya, perutnya atau pusarnya sudah terputus, ya. Maqtu' as-surrah, sudah dipotong, ya. Kemudian dalam keadaan sujud, rafi'an tarfahu ila sama, mengadahkan matanya ke langit. Diriwayatkan beliau sallallahu alaihi wasallam menggenggam tanah di tangannya, ya.
yang mengisyaratkan bahwasanya bumi seisinya semuanya akan tunduk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan dipegang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ya menjanjikan bahwasanya tidak ada rumah apapun, baik daripada batu, daripada kulit, daripada dedaunan, daripada apapun, melainkan akan masuk agamaku ini, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita tahu bahwasanya akhir daripada semua ini semuanya adalah Islam yang akan menang, ya. Agama kita ini mansur, bakal ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau seandainya kita ini membantu agama Allah Subhanahu wa taala, kita juga akan mansur, karena kita akan pasti menang, dijanjikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah dijanjikan sejak ketika beliau lahir bahwasanya beliau memegang tanah di genggamannya. Sehingga ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lagi mau buat parit, ya, di perang Khandaq, ya, ada batu besar, ya, yang ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tidak ada makanan, ya, mereka kelaparan. Diriwayatkan hampir 3 hari tidak makan, ya, para sahabat gali parit supaya apa? Supaya orang yang mau nyerang itu tidak bisa masuk, disebabkan karena pasukannya Nabi Muhammad SAW ketika itu sedikit, sehingga mereka harus membuat pertahanan. Ketika ada batu besar tidak bisa dihancurkan, maka mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW, yang Nabi Muhammad SAW ketika itu dalam keadaan lapar, dalam keadaan, kalau istilah sekarang ini, terpepet, dalam keadaan di bawah istilahnya. Akan tapi ketika Nabi Muhammad SAW memukul, maka Nabi Muhammad SAW mengatakan sesungguhnya Rum akan ditaklukkan, ya. Pukul lagi, sesungguhnya Persia akan ditaklukkan, ya. Sesungguhnya kerajaan ini akan ditaklukkan. Bagaimana seorang yang dipepet dalam keadaan dihimpit sama musuh-musuhnya, tidak ada jalan lain kecuali hanya membuat parit, bagaimana Rasulullah SAW membuat janji yang begitu besar. Padahal ketika itu kerajaan yang paling besar, ya, Rom, Persia itu kerajaan yang paling besar. Bagaimana Rasulullah SAW menjanjikan? Karena Rasulullah SAW tahu bahwasanya semuanya akan berjalan sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita hanya perlu masuk ke dalam rombongan ini, rombongan kelompok yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kelompok yang mereka ridha dengan Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu anhum wa radu an. Ya, kita masuk daripada kelompok ini. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu, Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina ma'ahu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan yang bersama beliau, bukan dan para sahabatnya, akan tapi walladzina ma'ahu, yang bersamanya. Nah, kita ini meskipun ribuan tahun kita masih bisa bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan wa ashabu, dan para sahabatnya. Kita ini bisa menyertai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Alladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum, keras terhadap orang-orang kafir, dan ruhama'u bainahum, saling kasih sayang di antara mereka. Ini masuk, kita ini harus masuk golongan orang-orang yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, meridhai Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Abi Umar di dalam maulidnya beliau mengatakan ainal muhibbuna alladzina alaihimu badlun nufusi ma'an nafaisihana. Mana para pecinta, ya, mana para pecinta Nabi Muhammad SAW yang mana mereka bisa mengorbankan jiwanya dan mengorbankan segala yang berharga, ya. Ini para pecinta. Keadaannya bagaimana? La yasma'una bi dzikri Thahal Mustafa illa bihin ta'shu wa adhabarana. Tidaklah para pencinta ini mendengar nama Nabi Muhammad SAW illa bihin ta'shu wa adhabarana, melainkan jiwa mereka ini bergejolak gembira dan hilang segala kesulitan, kesumpekan hilang.
Sehingga Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan di dalam syairnya, ya, min aina ya'ti li kadar wa hazan wa na ma'i khairi khalqillahi jaddil hasan. Mana bisa aku sumpek, mana bisa aku gundah, dan sedangkan bersamaku khairu khalqillah, yang bersamaku ini manusia yang terbaik. Siapa? Jaddil Hasan, kakeknya Sayyidina Hasan sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau mengatakan, ana tidak pernah sumpek. Kalau ana sumpek, ingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hilang segala yang namanya kesumpekan. La yasma'una bi dzikri tahal mustafa illa bihin ta'shu wa adhaba rana. Ya. Fahtajatil arwahu tashtaqul liqa. Maka kemudian jiwa-jiwa ini yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rindu yang namanya berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta itu adalah sakit yang obatnya hanya berjumpa. Perjumpaan adalah obat sakit, ya, obatnya cinta. Ya, kalau seandainya cinta itu sakit, niscaya obatnya adalah perjumpaan. Ya. Fahtajatil arwahu tashtaqul liqa wa tahinnu tas'alu rabbahar ridwana. Jiwa ini betul-betul menginginkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, karena seseorang itu tidak mungkin dekat dengan Nabi Muhammad SAW kecuali diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala ridho, maka Rasul pun juga akan ridho. Ya. Tapi kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak ridho, maka Rasul pun juga tidak akan ridho. Ya. Fi jannatin ma syaqani min wasfiha illa likauni hibbi fiha khayyama. Di surga, kata Nabi, kata Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sungguh aku tidak tergiur dengan kenikmatan-kenikmatan surga. Aku tergiur hanya karena satu, di surga ada Nabi Muhammad SAW. Itu yang membuat aku tergiur, kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Ya, halul muhibbina kada. Begini keadaannya para pecinta. Ya, nek kita cinta sama Nabi Muhammad SAW, keadaannya seperti ini. Ya, tidaklah didengarkan nama Nabi Muhammad SAW, melainkan jiwa itu bergetar. Ya, rindu, kepengen berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika Sayyidina Bilal kembali ke Madinah untuk berkunjung kepada Nabi Muhammad SAW, semua meminta kepada Sayyidina Bilal untuk azan. Akan tapi semenjak Rasulullah SAW meninggal, maka Sayyidina Bilal tidak mampu untuk azan. Ketika sampai ucapan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, beliau terdiam, menangis, tidak bisa melanjutkan azannya. Para sahabat daripada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, semuanya datang kepada Sayyidina Bilal untuk meminta Sayyidina Bilal ketika datang ke Madinah untuk azan. Ditolak semuanya. Sampai Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain datang kepada Sayyidina Bilal. Wahai Bilal, sebagaimana engkau dulu azan di masa kakek kami, maka azanlah pula untuk kami. Ya. Maka kemudian Sayyidina Bilal ini azan. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika Sayyidina Bilal takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka seluruh yang di Madinah ini keluar. Mereka mengatakan, apakah Rasulullah SAW sudah dibangkitkan? Apakah Rasulullah SAW hidup? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Sampai di dalam asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, maka seluruh Madinah semuanya nangis. Dan Sayyidina Bilal pun tidak bisa melanjutkan azan, dan mereka ini ya, tidak pernah sedih seperti sedihnya mendengar azan Sayyidina Bilal. Ya. Halul muhibbina kata. Nah,
La yasma'una bi dzikri Thahal Mustafa illa bihin ta'shu wa adhabarona. Mereka betul-betul gembira, mereka betul-betul bergejolak ketika mendengar azannya Sayyidina Bilal, karena Sayyidina Bilal ini mengingatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumpah, setiap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan bingung, setiap Rasulullah SAW dalam keadaan sulit, maka yang membuat Rasulullah SAW senang hanyalah sholat. Hubungannya langsung terhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan setiap datang waktunya sholat, maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Bilal, arihna biha ya Bilal, buatkan aku tenang, tentram dengan sholat wahai Bilal. Maka adzan Sayyidina Bilal, yang adzan ini identik dengan zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada di zaman itu yang tidak nangis, semuanya sedih karena mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halul muhibbina kadza fasma ila siyaril musyaffa'i warhi fil adzana. Beginilah keadaannya para pecinta, ya. Fasma ila siyaril musyaffa', maka dengarkanlah sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan cinta. Para sahabat ini mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ketika ada orang yang memperhatikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, dia cuma ngasih satu sifat. Tidak ada orang yang memuliakan orang lain melebihi para sahabat Muhammad memuliakan Muhammad. Tidaklah air wudhu daripada wajah Nabi Muhammad SAW itu jatuh, tidak pernah jatuh ke tanah melainkan ke salah satu tangannya para sahabat. Mereka hampir bergaduh disebabkan karena rebutan bekas air wudhunya Nabi Muhammad SAW. Rambutnya Rasulullah SAW dibagikan kepada para sahabat, mereka hampir bergaduh karena mereka itu rebutan mendapatkan rambut daripada Nabi Muhammad SAW. Bahkan Sayyidina Khalid bin Walid meletakkan rambut itu di kofiahnya, di imamahnya, ya. Ketika suatu saat kofiah beliau atau imamah beliau jatuh, maka beliau menerobos shaf, tidak memperdulikan lagi nyawanya. Beliau berusaha untuk mengambil rambut daripada rambut kekasihnya. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian para sahabat ketika di awal zaman Nabi Muhammad SAW itu mengajakkan dakwahnya, ada salah satu sahabat yang disiksa, ya. Kemudian mau dibunuh. Kemudian salah satu orang kafir itu mengatakan, bagaimana sekarang keadaanmu? Ya. Sekarang Muhammad enak-enakan di rumah dengan istri dan anaknya, ya. Apakah kamu mau menggantikan posisimu dengan posisinya Muhammad? Ya. Maka dia mengatakan, demi Allah, aku tidak ridha. Aku berada di rumahku, bermain dengan istriku, bermain dengan anakku, sedangkan Muhammad tertusuk duri kakinya. Cuma tertusuk duri saja aku tidak mau. Bagaimana engkau menyuruh aku meletakkan Nabi Muhammad SAW di posisiku? Sallallahu alaihi wasallam. Maka Habib Umar mengatakan, bacalah sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, warhifil adzana. Dengarkan, ya, perhatikan, ya, bukan cuma hanya membaca, akan tapi perhatikan bagaimana cintanya Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, dan juga bagaimana cintanya umatnya kepada Nabi Muhammad SAW. Wansid ila awsafi Thahal Mujaba wahdir lil qalbika yamtali wijdana. Dan perhatikan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Seseorang itu tidak bisa mencintai seseorang kecuali dia mengenal sifatnya. Itu sudah manusiawi, sehingga dikatakan tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau seandainya seseorang itu memperhatikan sifat Nabi Muhammad SAW, orang yang pertama kali melihat beliau takut daripada wibawanya, ya. Tapi kalau seandainya idza arafa, kalau sudah sampai kenal, ahabba,
dia akan mencintai. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga berkat malam ini, malam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah menghidupkan hati kita, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di jiwa kita, di perilaku kita, di keseharian kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik sehingga kita menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijadikan kita termasuk orang yang membaca sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala di malam ini, malam yang agung, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang dicintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikenal oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkat malam ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita anugerah berupa melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik di dalam mimpi ataupun di dalam yaqadhah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghadirkan roh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat kita sakaratul maut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang diridhai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal kita amal yang diridhai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada segala amal buruk. Amal buruk yang amal itu akan sampai kepada Nabi Muhammad SAW, yang akan melukai Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, berkat majlis ini jangan sampai kita termasuk orang yang melukai hati Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, apapun yang kita telah lakukan daripada masa-masa lampau, yang kita melakukan amal yang buruk yang melukai hati Nabi-Mu, maka ampunilah kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, jadikan kita termasuk yang diridhai oleh Nabi Muhammad SAW. Jadikan amal kita amal yang diridhai oleh Nabi Muhammad SAW, dan jadikan kita termasuk orang yang berjuang di dalam jalan Nabi Muhammad SAW, di dalam menghidupkan agama Nabi Muhammad SAW, di dalam menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW, rindu kepada Nabi Muhammad SAW, dan jadikan kita termasuk orang yang bersama Nabi Muhammad SAW, ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang masuk surga fi sufufil awal, di saf-saf pertama bersama para salihin, para anbiya, para mursalin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal kita amal yang pantas untuk berkumpul dengan orang-orang yang saleh. Ya Allah, sungguhnya amal kita ini amal yang kurang, sungguhnya amal kita ini amal yang perlu lalai. Akan tapi ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Qadir, Engkau Maha mampu untuk merubah amal-amal kita. Ya Allah, berkat majlis ini bantulah kami untuk merubah amal-amal kita. Jadikan amal kita amal-amal yang saleh, jadikan amal kita amal yang Kau ridhai. Ya Allah, jangan jadikan amal kita amal-amal yang membuat hati kita rusak, yang membuat hati kita keras. Ya Allah, jadikan amal kita amal yang diridhai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Engkau Maha mampu. Ya Allah, hati kita ini hati yang keras. Ya Allah, jadikan hati kita ini hati yang lembut. Lembutkan hati kita ya Allah. Jadikan hati kita hati yang lembut sehingga kita bisa merasakan cinta Nabi Muhammad SAW. Hati kita ini lembut sehingga kita bisa menghidupkan nama-Mu ya Allah. Jadikan kita ini hati yang lembut sehingga kita bisa menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadikan kita hati kita hati yang lembut sehingga kita termasuk yang mendapatkan anugerah-Mu, sehingga kita termasuk yang mendapatkan rahmat-Mu. Jangan jadikan hati kita hati yang keras ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya kita telah melakukan segala kelalaian yang membuat hati kita ini keras ya Allah. Berkat majlis ini tidaklah keluar satu di antara kami melainkan Engkau telah luluhkan hatinya, melainkan Engkau telah lembutkan hatinya, melainkan Engkau telah merubahnya dari hati yang keras menjadi hati yang lembut. Ya Allah, sesungguhnya harapan kita cuma satu ya Allah. Kita hanya ingin meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, kita ingin akhir hayat kita, akhir hayat yang Engkau ridhoi ya Allah, sehingga kita termasuk Engkau yang daripada hamba-hamba yang Engkau ridhoi ya Allah. Ya Allah, apapun daripada amalan buruk kita, ampunilah kami ya Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilallah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilallah. Ya Allah, jadikan akhir daripada usia kita adalah husnul khatimah.
Akhir daripada usia kita adalah husnul khatimah. Akhir daripada usia kita adalah husnul khatimah. Jadikan lisan kita mudah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, di detik-detik sulit saat kita akan meninggalkan dunia ini, hadirkan ruh Nabi Muhammad SAW bersama kita ya Allah, sehingga kita bisa mudah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. Ya Allah, berkat malam ini jadikan kita semua mendapatkan husnul khatimah. Jangan sampai di antara kita satu pun ya Allah meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Jadikan kita termasuk yang mendapatkan surgamu, mendapatkan ridhamu bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.